Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Ramadanti dari kelas Perbankan Syariah B. Soal pertama. Jawaban. Untuk soal pertama, menurut saya itu termasuk ke dalam struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi maupun perusahaan. Di dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi pada masing-masing manajemen. Di dalam struktur organisasi fungsional, karyawan yang mempunyai skill dan keterampilan yang sama, maka akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja. Alasan inilah yang membuat jenis struktur ini sangat cocok diterapkan pada sebuah organisasi maupun perusahaan yang hanya memproduksi beberapa jenis produk atau jasa. Mengapa menurut saya perusahaan tersebut termasuk ke dalam struktur organisasi fungsional? Karena perusahaan tersebut masih memproduksi sejumlah 3 macam barang. Jadi, dengan menggunakan struktur organisasi fungsional, perusahaan tersebut dapat mengatur produksi, pemasaran, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan perusahaan dengan mudah dan terpusat. Soal nomor 2. Perbedaan antara keputusan yang salah dan yang buruk adalah keputusan salah belum tentu buruk, sedangkan keputusan yang buruk sudah pasti keputusan salah. Dan ada kalanya manajer yang baik membuat keputusan yang salah, karena keputusan manajer dipengaruhi oleh budaya organisasi dan sifat dasar manajer itu sendiri. Misalnya, tingkat toleransi yang tinggi menyebabkan manajer memberikan ruang yang luas bagi seseorang yang berkhianat pada organisasi dan selalu memaafkannya. Sedangkan keputusan yang buruk biasanya dilakukan karena adanya tekanan sehingga manajer tersebut tidak dapat berpikir jernih. Menurut saya, manajer yang baik juga bisa membuat keputusan yang salah ataupun buruk. Manajer pun juga manusia, karena sebuah keputusan pasti diambil dengan penuh pertimbangan dan diskusi yang panjang. Tidak semua yang telah kita rencanakan akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan adanya pengalaman yang gagal, belajar dari kesalahan yang telah terjadi, dan meminta saran kepada orang yang ada di sekitarnya, manajer tersebut bisa belajar dan selanjutnya bisa lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Soal ketiga. Kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan benar-benar memerlukan gaya kepemimpinan yang tepat, sehingga fungsi kepemimpinannya bisa diterima dan dirasakan dengan baik oleh seluruh lapisan organisasi. Untuk memaksimalkan fungsi kepemimpinan yang kita dapat, maka para pemimpin perlu memilih teori kepemimpinan yang tepat untuk diaplikasikan dalam organisasinya, yang tentunya pemimpin tersebut harus sangat memahami kepribadian dirinya sendiri dan juga kondisi lingkungan yang akan ia pimpin. Dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan dan tahu tentang sifat kepemimpinan. Selain itu, seorang pemimpin harus mengetahui bagaimana dia akan mengelola organisasi yang akan ia jalankan, tujuan, cara menyikapi anak buah dalam tim, dan cara pengelolaan organisasi yang akan ia jalankan harus ia ketahui dengan jelas. Dengan demikian, ia dapat mengelola tim yang beraneka ragam. Soal 4. Yang pertama, sebaiknya Asosiasi Pengusaha Travel, Haji, dan Umroh mengadakan sosialisasi dan pelatihan manajemen keuangan secara rutin bagi para anggotanya. Kedua, manajemen yang baik membutuhkan sistem. Jika tidak ingin terjerumus ke dalam kesalahan yang sama seperti First Travel, para pengusaha travel, haji, dan umroh sebaiknya menerapkan sistem yang dapat mengelola manajemen keuangan perusahaannya.
Sekarang ini sudah banyak loh software berbasis cloud yang dapat membantu manajemen perusahaan dengan harga bersahabat. Dan yang terakhir, masyarakat yang ingin menggunakan travel harus berhati-hati dalam memilih penyedia layanan haji dan umroh. Kompetensi dan profesionalitas manajemen travel haji dan umroh sebaiknya menjadi bahan pertimbangan dan jangan cepat tergiur oleh iming-iming ibadah dengan harga yang murah. Dapat diambil kesimpulan bahwa agar perusahaan travel lainnya dapat menghindari kejadian seperti First Travel, mereka harus mengadakan sosialisasi dan pelatihan masalah manajerial keuangan untuk para karyawannya. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan software yang dapat membantu perusahaan tersebut mengelola manajemen keuangannya. Menggunakan software dapat meminimalisir terjadinya kecurangan oleh karyawan atas pengelolaan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk para masyarakat pengguna travel, kita harus pandai-pandai memilih travel apa yang akan kita pilih untuk haji atau umroh maupun untuk bepergian. Harga murah bukanlah jaminan travel tersebut aman. Setidaknya kita harus memeriksa dahulu tentang latar belakang travel yang akan kita pilih. Lihatlah penilaian dari customer sebelum kamu. Pasti ada komentar-komentarnya. Dengan demikian, kamu bisa yakin akan memilih travel itu baik atau tidak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.